Pernah nggak sih kamu ngerasa apa yang kamu pelajari sebagai seorang content creator itu perlahan mulai kehilangan nilainya? Dulu kita belajar nulis naskah, dulu kita belajar bikin judul, dulu kita belajar bikin thumbnails, dulu kita belajar ngomong di depan kamera, bahkan kita rela begadang hanya untuk menyelesaikan satu video. Tapi sekarang AI datang, dalam beberapa menit AI bisa menyelesaikan semuanya. Dia bisa bikin naskah, dia bisa bikin judul, dia bisa bikin thumbnails, bahkan dia bisa bikin video dengan baik, dengan cukup menarik. Jujur dalam hati, dalam pikiran saya, dalam isi kepala saya sempat bertanya, kalau semua orang itu bisa bikin konten hanya dengan menggunakan bantuan AI, lalu alasan apa orang itu harus nonton video saya? Bahkan sampai selesai. Kalau kamu merasa di detik ini memikirkan hal yang sama, percayalah, kamu tidak sendirian. Yuk, kita bahas. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, saya rasa sebetulnya yang membuat kreator hari ini ketakutan itu bukan karena kepintarannya AI atau AI, tapi sebetulnya justru membuat kita sadar, justru membuat kita itu berpikir, jangan-jangan selama ini apa yang kita bangun di channel kita, apa yang kita garap di channel kita, apa yang kita lakukan sebagai seorang content creator, itu mudah sekali ditiru oleh orang lain. Ya kita coba pikirkan aja. Dulu pertama kali kita produksi, dulu pertama kali teman-teman pasti garap konten, kita selalu bangga dengan editing yang kita lakukan, dengan proses editing yang kita lakukan. Di situ kita bangga. Walaupun nanti ada yang lain juga ngedit yang sama. Lalu sekarang AI bisa membantu editing. Dulu kita juga bangga kalau misalnya kita bisa bikin thumbnails yang cukup menarik, cukup keren, bisa menggunakan klik. Sekarang AI melakukannya. Dulu kita bisa bikin judul keren yang tidak clickbait, yang orang itu berbondong-bondong akan nonton konten kita. Sekarang AI bisa melakukannya. Dulu kita bisa bikin skrip, bikin naskah dengan sempurna, dengan baik. Sekarang AI bisa melakukannya. Semua itu bisa kita lakukan dengan satu prompting, satu perintah. Kita tunggu berapa detik, kita tunggu berapa menit, sudah jadi. Coba. Itu problemnya hari ini, dan itu yang membuat kita sadar akan perubahan, akan sesuatu yang memang hari ini sudah terjadi. Lalu gimana dong? Kita harus bersikap, kita harus berjuang seperti apa? Nah, saya ingin berbagi di sini sebetulnya. Ya, sampai detik ini pun saya bikin konten menggunakan AI, termasuk video ini. Video ini adalah hasil diskusi panjang saya dengan AI. Dan ada satu hal yang menarik ketika saya diskusi dengan AI. Satu hal menarik itu adalah, itu sekaligus menyadarkan diri saya bahwa sebetulnya AI itu tidak pernah memberikan sesuatu apa yang benar-benar baru. Karena sebetulnya setelah saya telusurin, setelah saya cek, AI itu juga membantu saya menulis. Tapi dia itu tidak membantu untuk memberi alasan saya untuk menulis. Tidak. Jadi teman-teman itu kadang-kadang kebalik di sini. Kita itu biasanya menyuruh AI atau memberikan prompting ke AI itu semata-mata karena kita ingin menemukan hal yang baru. Itu keliru. Atau kita ingin dibantu untuk nulis dengan utuh, yaitu juga keliru. Jadi AI itu tidak memberikan alasan untuk ya udah kamu sekarang nulis, enggak. Tapi dimulai dari kita. Teman-teman mungkin selama ini juga ada persepsi, ada pemahaman yang salah mengenai dunia konten kreator, terutama profesinya. Banyak yang mengira bahwa ketika kita menjadi seorang konten kreator, pekerjaan utamanya adalah membuat konten. Padahal bukan. Padahal itu bukan tujuan akhirnya, bukan. Betul, apa yang kita lakukan selama ini, ya sebagai seorang konten kreator adalah membuat konten. Dan itu betulan jadi tujuan akhir. Tapi itu bukan pekerjaan utamanya seorang konten kreator. Bukan. Apa dong pekerjaan seorang konten kreator yang sebetulnya? Di video ini sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita coba untuk mengulas, kita mencoba untuk membedah apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh seorang konten kreator hari ini. Apa dong yang harus kita lakukan? Kalau misalnya di luar sana kita saling menduplikasi, di luar sana sama kreator itu juga bisa saling meniru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Supaya ada alasan penonton itu harus nonton konten kita, itu alasannya apa. Nah, yuk kita coba cari solusinya. Yang pertama itu kita ubah mindset.
Jika selama ini kita itu menjual diri menjadi seorang konten kreator, kita bayangkan, andaikan misalnya di luaran sana sudah ada atau sudah banyak orang yang menggunakan AI yang sama seperti kita, tentu pasti menghasilkan yang sama juga. Dia bahkan bisa bikin skrip jauh lebih rapi, bahkan dia bisa bikin thumbnails yang lebih bagus, bahkan dia bisa bikin judul yang cukup menarik, dan dia bisa bikin video yang berkualitas. Kalau misalnya mereka nonton ya, misalnya penonton ini nonton konten kita, terus dia alasannya ya karena editingnya bagus. Padahal hari ini editing itu sudah bisa digarap dengan AI jauh lebih bagus. Kalau mereka menonton dengan alasan thumbnail yang menarik, sekarang itu AI sudah bisa membuat thumbnail yang jauh lebih menarik, jauh lebih bagus. Terus kalau misalnya jawabannya adalah ini karena kontennya judulnya nendang, judulnya itu oke. Iya, jangan salah, sekarang ini juga AI sudah bisa seperti itu. Makanya kan ada pola yang sama hari ini. Orang ketika menggunakan AI, perhatikan aja, mulai dari judul, thumbnail itu hampir semuanya seragam. Kalau sudah seperti itu, yang tersisa dari semua itu apa coba? Kita merasa bahwa di situ akhirnya kan kita kering, gak ada pembeda di sana. Yang harus kita ubah adalah kayak gini. Dulu ketika kita menjadi seorang konten kreator, ya, yang kita jual adalah hasil karyanya. Bener nggak? Kita menjual diri kita dengan hasil karya kita. Itu yang kita lakukan selama ini, bertahun-tahun. Hari ini menurut saya itu sudah tidak cukup relevan, tidak cukup relate untuk diterapkan. Jadi yang harus kita jual hari ini sebagai seorang konten kreator itu adalah apa? Cara kita melihat dunia. Karena konten itu hanyalah sebuah produk yang sebetulnya dibangun dan dijual oleh seorang konten kreator itu adalah apa coba? Kepercayaan. Jadi itu yang kita bangun, itu yang kita jual. AI itu tidak mengambil nilai yang ada di diri kita, tidak. Tapi AI itu hanya memindahkan nilai yang ada di diri kita. Ini maksudnya gimana? Saya kasih contoh, saya kasih analogi seperti ini. Teman-teman masih ingat gak? Dulu ketika pada saat pertama kali teman-teman konten, itu banyak sekali yang terobsesi membuat konten dengan visual yang bagus. Lalu yang menjadi pembeda di sana adalah kamera, bener nggak? Dulu pada saat pertama teman-teman di sana ada yang punya kamera DSLR, itu kali pertama DSLR bisa ngerekam video, itu terasa mewah sekali, terasa merasakan bahwa itu adalah pembeda, bahwa kamu adalah kreator yang keren. Lalu berganti lagi, muncullah namanya kamera mirrorless. Nah, di kamera mirrorless pun sama. Di sana kita bisa lihat bahwa itu ada pembeda antara kreator yang punya kamera mirrorless dengan kamera DSLR. Kalau sebelumnya kan antara kreator yang tidak punya kamera dengan yang punya kamera DSLR. Nah, itu pembeda. Hari ini juga kejadiannya sama, teman-teman. Kan kayak gini. Kalau semua hari ini orang itu punya AI, lalu yang membedakan kita dengan mereka apa? Karena kan kayak gini, ketika orang hari ini sudah punya alat yang sama, sudah punya tools yang sama, itu kan nggak ada yang istimewa. Kita lihat kamera smartphone hari ini itu bisa melebihi kemampuan dari kamera mirrorless dan kamera DSLR atau kamera-kamera yang hari ini beredar di pasaran. Itu artinya bahwa ada pergeseran nilai lagi. Nah, begitu juga tadi yang saya bilang bahwa penggunaan AI juga sama. Dulu ketika orang belum memakai AI dan ada orang yang menggunakan AI, yang memakai AI itu berasa istimewa. Tapi perhatikan, perlahan tapi pasti semuanya. Di tahun-tahun mendatang, ketika semua orang sudah punya AI, maka sama sekali tidak ada yang istimewa. Coba, nilai itu tidak lagi dilihat dari alatnya. Enggak. Kalau teman-teman bisa berpikir seperti ini, jadi kalau misalnya menjadi seorang content creator, itu jangan pernah berpikir nilai dari alatnya, tetapi dilihat dari orang yang menggunakannya. Lagi-lagi human-nya, lagi-lagi ya manusianya, orang yang menggunakannya gimana, itu yang menjadi pembeda. Artinya sebetulnya kalau sudah demikian, penentu utamanya ya ada di diri kita sebagai manusia, penentu utamanya ya kalian sebagai manusia. Jadi di sini tidak lagi ada perdebatan yang namanya lu ngedit pakai apa, lu produksi pakai apa, lu ngerekam pakai kamera apa, nggak ada lagi. Lu pakai AI yang mana, itu nggak ada lagi.
Solusi yang berikutnya atau solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga itu saya ingin memberikan contoh terhadap diri saya. Sebetulnya hari ini yang terjadi itu adalah yang dicari penonton itu adalah bukan konten yang terbaik, tapi kreator yang layak dipercaya. Kreator yang layak betul-betul dia memberikan sesuatu yang beda tentunya. Misalnya kayak gini, saya kasih analogi seperti ini. Mungkin ini saya cerita sedikit dan ini mungkin pengalamannya sama seperti teman-teman. Saya ini ya, kadang misalnya pada saat kita nonton YouTube, kita ini tahu bahwa informasi yang diberikan oleh beberapa kreator, oleh beberapa channel itu, kita bahkan sudah tahu bahwa informasinya akan seperti ini. Bahkan sebelum kita nonton videonya, dari lihat judul aja, kita sudah tahu. Tapi karena kita ingin melihat perspektif berbeda dari seorang kreatornya, maka yang terjadi adalah apa? Ya kita ngeklik dan kita nonton sampai selesai. Yaitu karena kita percaya, kita melihat si kreator ini punya perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, dan yang sebetulnya kita tonton itu adalah itu, perspektifnya, pandangannya. Kalau sudah seperti ini, masa depan yang sesungguhnya seorang konten kreator itu adalah itu. Karena sekali lagi itu yang menjadi pembeda. Kan tadi saya sudah jelaskan, alatnya sama, AI-nya sama, kameranya sama. Yang menjadi pembeda adalah apa? Perspektifnya. Jadi menjadi seorang konten kreator itu bukan cepet-cepetan bikin konten, bukan. Atau siapa yang paling cepat bikin konten, tidak. Tetapi adalah menjadi seorang konten kreator yang ketika kita berbicara, penonton itu merasa saya percaya dengan orang ini. Jadi sekali lagi, kreator itu hari ini yang benar-benar bisa berkembang, bertahan itu bukan paling cepat bikin kontennya, paling satset bikin kontennya, tidak. Tapi yang menjadi eksistensi kreator hari ini itu adalah ketika penonton itu ngerasa bahwa ini adalah orang yang layak saya percaya. Solusi yang keempat ini adalah pemahaman bahwa AI itu tidak menggantikan kreator, tapi AI itu menyeleksi kreator. Ya, mungkin pendapat ini itu di luar sana juga tidak sama dengan apa yang saya kemukakan, apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Itu wajar, itu lazim. Tapi saya akan berikan alasan. Alasan apa? Ya, sekali lagi bahwa AI itu tidak pernah menggantikan pekerjaan kita. Dan mungkin tidak bisa. Tetap butuh namanya human touch. Tetap butuh namanya sentuhan manusia. Kalau semua orang itu sudah bisa bikin konten sebagus konten kita dengan bantuan AI, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih orang itu harus nonton channel kita, harus nonton video kita? Nah, kalau kita dan teman-teman di luar sana belum bisa menjawabnya, mungkin ini adalah saat yang tepat kita mencari jawaban. Dan inilah saat yang tepat. Saat yang teman-teman itu tidak hanya sekedar bisa bikin prompting keren, bisa bikin prompting bagus, bisa bikin perintah untuk AI yang menarik, tidak. Tapi ini adalah soal bagaimana teman-teman menjadi seorang konten kreator itu dipercaya oleh penontonnya. Karena saya percaya, pertanyaan yang saya sampaikan itu jauh lebih penting daripada kita mencari format, mencari cara membuat prompting yang terbaik. Teman-teman, inilah yang membuat akhirnya betul-betul saya sadar. Dan teman-teman mudah-mudahan juga menyadari bahwa menjadi seorang konten kreator itu hari ini sudah berubah total, dan berkali-kali saya sudah menyampaikannya di konten-konten sebelumnya. Ya, bisa ditonton lah ya. Ya, kita bayangkan saja hari ini semua orang itu sudah bisa bikin konten menggunakan AI. Dan begitu cepat, serba cepat, sangat cepat bahkan. Dan ini ada satu hal yang sebetulnya walaupun semua sudah tergantikan dengan AI, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Mungkin tidak pernah tergantikan. Apa coba? Manusia pada intinya itu akan mencari manusia lain yang betul-betul bisa dipercaya, yang betul-betul bisa menjadi guidance, yang betul-betul bisa menjadi pendampingnya. Dan mungkin teman-teman harus tahu, pekerjaan menjadi seorang konten kreator itu adalah bukan hanya sekadar bikin konten atau bukan hanya sekedar bikin video, tetapi adalah membangun sebuah kepercayaan. Itu yang terpenting hari ini untuk menjadi seorang konten kreator. Teman-teman, kalau boleh saya memberikan satu statement, satu kalimat. Kalimat itu adalah mungkin
AI itu tidak pernah membuat kreator kehilangan nilai. Tapi AI itu hanya memindahkan nilai dari tempat yang lebih sulit untuk ditiru. Itu AI hari ini. Jadi daripada kamu sibuk bertanya, apa yang harus saya pelajari, mungkin alangkah baiknya lebih baik kamu bertanya yang seperti ini. Nilai apa yang ada di dalam diri saya yang tidak bisa ditiru oleh AI? Karena sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini itu akan jauh lebih menentukan masa depan channel kamu. Jauh akan bisa menentukan perkembangan channel kamu. Jauh akan bisa menentukan pertumbuhan channel yang kamu miliki hari ini. Nah, gimana kalau teman-teman? Tulis ya di kolom komentar. Saya juga pengen baca banget apa pendapat teman-teman di luaran sana. Apa pendapat yang ditulis di kolom komentar. Silakan. Dan ingat, kalau hari ini kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Biar kamu terlihat yang sesungguhnya, biar kamu terdengar yang sesungguhnya, siapa kamu yang sebenarnya. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, ya kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan informasi, tip, dan triks motivasi-motivasi yang saya berikan di vlog ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Salam vlog.